Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah di ayat 233. Allah Ta'ala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wal walidatu, dan para ibu, yurdi'na, menyusui, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Ya, 2 tahun yang sempurna. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi orang yang ingin menyempurnakan susuan. Dan nanti Syekh Utsaimin akan menjelaskan ya bahwa apakah wajib 2 tahun ataukah boleh lebih atau boleh kurang, nanti beliau akan jelaskan dalam faidah-faidah. Wa 'alal mauludi lahu, dan atas al mauludi lahu, itu atas ayah, sang ayah, ayah si anak, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, itu memberikan rezeki kepada wanita yang menyusui anaknya, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian mereka bil ma'ruf, sesuai dengan uruf. Bil ma'ruf artinya sesuai dengan apa? Uruf, dengan kebiasaan yang ada. Dan nanti juga akan dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan sesuai dengan kebiasaan. La tukallafu nafsun illa wus'aha, jiwa tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. La tudharra walidatun biwaladiha, dan tidak boleh sang ibu memberikan mudarat kepada anaknya. Wala mauludun lahu biwaladih, dan tidak boleh juga sang ayah memberikan mudarat kepada anaknya. Itu menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luar biasa. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, dan atas pewaris mithlu dzalik, mendapatkan seperti itu juga. Itu jadi ikhtilaf para ulama siapa yang dimaksud dengan al-waris di sini. Ini pewaris. Ya, Syekh Utsaimin tidak menyebutkannya dalam kitab ini. Namun Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya menyebutkan ini tentang perselisihan para ulama apa yang dimaksud dengan al-waris, pewaris di sini. Sebagian ulama dan pendapat kebanyakan ulama mengatakan artinya warithus sabi, itu pewaris si anak. Apabila ya ayahnya meninggal dunia, otomatis kan ketika ayahnya meninggal dunia, ya, karena ketika ayahnya masih hidup, kewajiban sang ayah untuk memberikan nafkah kepada si anak, demikian kepada ibunya si anak. Nah, ketika si ayah sudah meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah ini berpindah kepada siapa? Pewaris. Namun para ulama berbeda lagi, siapa yang dimaksud dengan pewaris di sini? Sebagian mengatakan yaitu ahlul asabah. Ahlul apa? Asabah, dalam ilmu waris itu asabah biasanya laki-laki, Pak. Sebagian mengatakan ya semua pewaris, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita. Dan ini yang lebih mendekati kebenaran, wallahu a'lam. Ya, kenapa? Karena Allah memutlakkan atas pewaris.
Wa 'alal waris, ini pendapat yang pertama. Bahwa yang dimaksud dengan al-waris yaitu pewaris si anak. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-waris adalah si anak itu sendiri. Karena si anak adalah pewaris ayahnya. Ya. Wa 'alal warisi mithlu dzalik, dan atas pewaris itu mithlu dzalik, seperti itu juga. Apa yang dimaksud dengan seperti itu juga? Di atas pendapat pertama yang mengatakan bahwa al-waris itu adalah pewaris si anak, maka maksudnya adalah ya bahwa pewaris si anak juga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah sepeninggal ayahnya. Dan atas pendapat yang mengatakan bahwa al-waris itu artinya si anak itu sendiri, artinya wa 'alal warisi mithlu dzalik, dan atas si anak itu mendapatkan apa? Nafkah yang sama juga. Sebagian ulama mengatakan artinya atas si anak itu juga ya mendapatkan hak untuk tidak diberikan mudarat. Iya. Fa in arada fisala, dan apabila keduanya yaitu ayah dan ibunya menginginkan untuk fisal. Fisal itu artinya menghentikan persusuan, menghentikan susuan. Antara minhuma, dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Dari pihak ayah maupun pihak apa? Ibu, dua-duanya harus ridho. Wa tasyawur, dan musyawarah. Berarti bukan hanya sebatas ridho, tapi juga harus apa? Ada musyawarah. Dan sudah pernah kita sebutkan kemarin bahwa musyawarah dalam hukum musyawarah itu pada asalnya wajib. Karena Allah memerintahkan, Allah berfirman, wasyawirhum fil amr, ajak mereka bermusyawarah. Fa in arada fisalan an taradhim minhuma wa tasyawurin fala junaha alaihima, apabila keduanya ingin menghentikan susuan ya dengan keridhaan dari kedua belah pihak dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kalian hendak mencari wanita lain yang hendak menyusukan si anak itu, mungkin misalnya karena si ibunya tidak keluar ASI-nya ya, sehingga ya atau ibunya ya ada penyakit dan yang lainnya dari penghalang-penghalang yang lainnya, sehingga mencari ibu apa? Susuan. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum, itu pun tidak dosa atas kalian, enggak masalah, silakan. Ya untuk mencari wanita lain yang akan menyusui siapa? Si anak, yang tentunya status si anak menjadi si ibu tersebut menjadi apa? Ibu susuan. Dan disebutkan dalam hadis, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Susuan itu mengharamkannya sama dengan nasab. Sama dengan apa? Nasab, tidak ada bedanya. Fala junaha alaikum, tidak mengapa untuk kalian untuk mencari wanita yang akan menyusui si anak itu, idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kalian memberikan ya apa yang kalian berikan dengan cara yang ma'ruf. Artinya kalian memberikan upahnya ya kepada wanita yang menyusui si anak tersebut ya dengan cara yang ma'ruf, artinya sesuai dengan kebiasaan. Artinya kalau di masyarakat ada kebiasaan berapa upahnya, ya sesuai dengan ya kebiasaan yang ada, uruf. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir, bahwasannya sesungguhnya Allah melihat perbuatan kalian tersebut. Ya. Jadi kalau Allah melihat artinya apa, Pak? Artinya kalian jangan macam-macam. Ingat, Allah lihat kamu dan Allah mampu untuk memberikan balasan kepada kamu.
Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah, kemarin sudah kita ambil faidah yang pertama, yaitu wujubul irdha 'alal Ya, seorang ibu wajib menyusui anaknya, wajib itu hukumnya. Kalau enggak dosa dia. Dan sudah kita sebutkan kemarin hadis yang mengancam seorang wanita yang tidak memberikan ASI-nya kepada anaknya. Bahwa Nabi SAW melihat, diperlihatkan oleh Allah seorang wanita yang payudaranya dipatuki oleh ular yang berbisa. Kemudian ketika Nabi bertanya kepada para malaikat yang membawanya, siapa dia? Kata malaikat itu, dia wanita yang tidak mau memberi ASI-nya kepada anaknya. Itu menunjukkan ya bahwa seorang ibu wajib menyusui apa? Anaknya. Ya. Faminha faidah yang kedua, anna Allah azza wa jalla arhamu bi khalqihi minal walidati bi waladiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Li'annahu amaraha an turdi' ma'a anna fitrataha wa majubilat alaihi tastalzimul irda'. Kenapa? Karena Allah menyuruh para ibu dan mewajibkan para ibu untuk apa? Menyusui. Walaupun sebetulnya secara fitrah pun seorang ibu biasanya menyusui. Tapi ketika Allah jadikan sebuah hukum sebagai sebuah kewajiban, itu menunjukkan akan kasih sayang seorang apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba-hambanya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Minha faidah selanjutnya, anna radha'at tam yakunu haulaini kamilain. Bahwa susuan yang sempurna itu adalah 2 tahun. Susuan yang sempurna itu apa? 2 tahun. Sebagaimana Allah berfirman haulaini kamilain, 2 tahun yang sempurna. Faedah yang keempat, wa minha tauqidul lafzi liyantafiya ihtimalun naqsi. Itu taukid. Apa taukid itu? Penekanan terhadap lafaz. Apa fungsi penekanan itu, Pak? Itu untuk meniadakan keraguan atau adanya kemungkinan, ya, adanya kemungkinan sesuatu yang kurang. Maka ketika Allah mengatakan haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna, maka kata-kata sempurna ini meniadakan pengurangan. Ya. Mamina faidah yang kelima, annahu yanbaghi isti'faful mukhatab bima yaqtadhi atfahu ala syai'. Bahwasanya hendaknya ya kita berusaha untuk mengambil hati orang yang sedang diajak bicara dengan sesuatu ya di mana bima yaqtadhi atfahu ala syai', yang mengharuskan atau berkonsekuensi dia menjadi merasa sayang dengannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan begini, ya, yurdi'na auladahunna, dan hendaklah para ibu yurdi'na menyusui auladahunna, anak-anak mereka. Kata-kata anak-anak mereka ya memberikan kesan apa, Pak? Mengingatkan bahwa itu anakmu loh. Kamu seharusnya sayang sama dia. Karena dia itu anakmu yang kamu sudah 9 bulan ya mengandungnya. Karena itu anakmu, maka konsekuensinya kamu sebagai seorang orang tua hendaknya kamu sayang kepada dia. Minha faidah yang keenam, annahu yajuzu naqsu 'anil haulain. Bahwasanya boleh ya menyusui kurang dari 2 bulan. 2 bulan lagi. 2 tahun, maaf. Boleh ya menyusui kurang dari 2 tahun.
Tapi syaratnya 2. Ya. Boleh menyusui kurang dari 2 tahun, tapi syaratnya apa? 2. Syarat yang pertama apa? Adanya saling ridho. Syarat yang kedua apa? Musyawarah. Ya, makanya kata beliau, lakin dzalika bitasyawur wat taradhi. Akan tetapi itu semua harus setelah musyawarah dan saling ridho. Tidak boleh misalnya seorang suami ya memaksakan kehendaknya, udah ya pokoknya kamu susui cukup 6 bulan aja, saya nggak mau ngasih duit lebih dari itu. Haram. Kenapa? Karena seperti ini tidak ada musyawarah namanya, dan memaksakan apa? Kehendak. Maka harus ada musyawarah dan harus ada ridho dari kedua apa? Kedua belah pihak. Subhanallah, ini menunjukkan ya bahwa syariat Allah ini luar biasa sekali ya akhwal Islam. Untuk kemaslahatan siapa, Pak? Untuk kemaslahatan si anak. Demi kemaslahatan si anak tersebut, subhanallah. Kata beliau, liqaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, liman arada an yutimma radha'ah. Bagi mereka yang ingin menyempurnakan apa? Susuan. Lakin yajibu an na'lam anna al-itmama taratan yakunu wajiban idza tarattaba ala tarki ikhlal biwajib. Ya. Akan tetapi hendaknya kita ketahui, kata beliau, bahwa menyempurnakan susuan terkadang wajib hukumnya. Menyempurnakan susuan terkadang hukumnya apa? Wajib. Kapan? Itu apabila menimbulkan ikhlal biwajib. Itu meremehkan kewajiban. Wa taratan yakunu min babil kamal, dan terkadang hukumnya tidak wajib. Tapi itu hukumnya sunnah, kesempurnaan. Ya, sebagaimana dalam firman Allah tadi, liman arada an yutimar radha'ah. Faedah yang ketujuh ya akhi, ar-raddu 'alal jabariyah. Bantahan terhadap kaum Jabariyah. Siapa sih Jabariyah itu, Pak? Ada yang tahu siapa kaum Jabariyah? Ada yang tahu nggak? Siapa kaum Jabariyah? Nggak ada yang tahu. Jabariyah adalah kaum firqah yang meyakini bahwa manusia itu tidak punya pilihan. Manusia tidak punya apa? Pilihan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah dan manusia ya tidak punya pilihan. Jika menurut kaum Jabariyah, orang yang berbuat maksiat dia sudah melaksanakan, sudah mengikuti takdir udah. Manusia tidak punya pilihan, karena tidak punya pilihan ya sudah, orang yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan. Orang yang mencuri tidak boleh dipotong tangan. Orang yang berzina tidak boleh dirajam. Kenapa? Ya sudah takdir. Ya. Iblis tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena sudah takdir. Ini mengerikan kaum Jabariyah itu ya. Ya. Maka ya, karena orang-orang Jabariyah ini meniadakan pilihan kepada manusia, sehingga akhirnya mereka meniadakan syariat. Makanya kata para ulama, kaum Jabariyah itu lebih berbahaya daripada kaum Qadariyah. Kalau Qadariyah kan menolak adanya takdir. Tapi kaum Jabariyah, akibat keyakinan mereka tersebut, akhirnya apa? Ya, mereka menolak semua peraturan. Kenapa? Hanya karena berhujah dengan apa? Takdir. Takdir semuanya. Maka kata beliau, ayat ini membantah kaum Jabariyah, karena Allah berfirman, liman arada an yutimma radha'ah. Bagi orang yang ingin menyempurnakan apa? Susuan. Bagi orang yang menyempurnakan susuan. Ini Allah kenapa
wal jabariyah yaslubunal insan iradatahu wa qudratahu wa ikhtiyarahu. Karena kaum Jabariyah itu meniadakan keinginan buat manusia dan pilihan untuk manusia. Sedangkan Allah mengatakan liman arada, bagi orang yang ingin untuk menyempurnakan apa? Susuan. Faedah yang ke-8, annal walad hibatun lil walid. Bahwa anak itu pemberian dari Allah kepada orang tua, kepada ayah. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa 'alal mauludi lahu. 'Alal mauludi lahu. Dan atas yang dilahirkan untuknya. Sehingga sebagian ulama beristimbat dari ayat ini, ya, bahwasanya ala annal walid muhubun lahu. Bahwasanya ayah itu diberi oleh Allah anak. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu dan harta kamu milik ayahmu. Kenapa? Karena ayah anak itu pemberian Allah kepada ayah. Berarti menjadi milik siapa? Menjadi milik ayah. Ya. Faedah yang selanjutnya anna qad yakunu li syai'al wahid sababan. Terkadang sesuatu itu memiliki dua sebab. Terkadang sesuatu itu memiliki dua sebab. Contoh di sini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang ayah untuk memberikan rezeki dan memberikan pakaian. Ya, memberikan rezeki dan memberikan apa? Pakaian. Kata beliau farizqu wal kiswah huna lahuma sababan. Pemberian rezeki atau nafkah, demikian pula memberikan pakaian itu memiliki dua sebab. Apa dua sebab itu? Sebab yang pertama sebab menyusui. Dan sebab yang kedua sebab adanya apa? Ikatan suami istri. Nah, kalau ternyata sebab yang satu hilang, masih ada sebab yang lain. Contoh misalnya, kalau ibu si anak ini diceraikan oleh suaminya. Ketika si ibu ini masih menyusui anaknya, suaminya menceraikannya. Berarti sebab yang pertama sebagai istrinya sudah hilang. Tapi masih ada kewajiban sebab yang kedua. Apa itu? Radha'ah, susuan tadi. Maka seorang suami tetap wajib memberikan rezeki atau nafkah kepada istrinya yang sudah dicerai yang sedang menyusui. Walaupun sudah bain. Walaupun sudah apa? Sudah bain. Ya, sudah saya jelaskan waktu kemarin ya tentang masalah talak bain sugro dan talak bain apa? Kubro. Faedah yang ke-10 wa min fawaidil ayah i'tibarul urf bainan nas. I'tibarul urf yaitu uruf. Apa sih uruf itu, Pak? Uruf itu artinya kebiasaan masyarakat ya. Itu jadi patokan. Dijadikan patokan. Kapan sih Pak uruf itu dijadikan patokan dalam Islam, Pak? Adat istiadat bisa jadikan patokan dalam Islam apabila tidak ada batasannya dalam syariat. Apabila tidak ada batasannya dalam apa? Syariat. Iya. Nah, contohnya di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada siapa? Yang menyusui anaknya. Lalu Allah mengatakan bil ma'ruf dengan sesuai uruf. Artinya jumlah nafkah yang diberikan tersebut sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Itu menunjukkan bahwa batasannya diserahkan oleh Allah kepada apa? Kebiasaan yang ada. Ya. Berapa banyak ya akhi hukum-hukum syariat yang ternyata Allah tidak memberikan batasannya.
maka pada waktu itu batasannya dikembalikan kepada apa? Kebiasaan masyarakat yang ada. Itu pun dengan syarat, kata Syekh Utsaimin, wa hadza ma lam yukhalifis syar'a. Ini pun juga syaratnya tidak bertabrakan dengan syariat. Syaratnya tidak bertabrakan dengan syariat. Ya. Wa minha faidah yang ke-11. Annahu yajibu 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Wa yarji'u ila al-'urfi naw'i rizqi wa kamiyati wa kayfiyati wa kadzalika al-kiswah. Ya, bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian ya kepada ibu yang menyusui anaknya dengan cara yang ma'ruf, artinya kembali kepada uruf. Di dalam besar kecilnya nafkah, demikian pula pakaian ya dan yang lainnya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Faedah selanjutnya ya akhi wa minha wujubul infaq 'alal mauludi lahu min zaujin aw ghairihi lil murdi. Wajib seorang ayah ya memberikan apa? Nafkah, wajib itu. Kepada siapa? Kepada ibu yang menyusui si anak. Kalau ternyata si ayah sudah meninggal dunia, maka kewajiban memberikan nafkah berpindah kepada siapa? Kepada pewaris. Iya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, annal mu'tabar haluz zaujah la haluz zauj. Terjadi ikhtilaf para ulama ketika memberikan nafkah. Kan tadi sudah kita sebutkan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada siapa, Pak? Kepada ibu yang menyusui, ya kan? Nah, besar kecilnya nafkah ini melihat kepada keadaan istri atau melihat kepada keadaan suami. Paham tidak? Besar kecilnya nafkah ini melihat kepada keadaan istri atau melihat kepada kemampuan suami. Iya. Kata beliau, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dilihat itu adalah keadaan istri. Keadaan siapa? Istri. Maka kalau ternyata istri tersebut orang kaya, maka harus diberikan nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sesuai dengan keadaannya dia sebagai orang kaya, maksudnya begitu. Iya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan bahwa yang dilihat adalah keadaan suami, keadaan kemampuan siapa? Suami, sesuai dengan perekonomian suami. Kalau ekonominya bagus, maka dia hendaklah memberikan rezeki yang sesuai dengan perekonomiannya. Kalau perekonomiannya susah, ya sudah sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana Allah berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah orang yang diberikan keluasan rezeki memberikan infak sesuai dengan keluasan rezekinya. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dan siapa yang sempit rezekinya, hendaklah ia memberikan infak sesuai dengan keadaannya. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai apa? Sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah kata beliau yang rajih. Kata beliau rajih annal mu'tabar haluz zauj. Bahwa yang dilihat itu keadaan ekonomi siapa? Suami. Iya. Dan ini pendapat mazhab Imam Syafi'i. Amin fawaidul ayah, faedah selanjutnya yang ke-14. Anna Allah azza wa jal la yukallifu nafsan illa ma la yukallifu nafsan ma la tutiqu.
bahwasanya Allah tidak akan membebani ya jiwa sesuatu yang tidak mampu ia lakukan. Sesuatu yang tidak mampu dilakukan itu tidak akan Allah bebankan kepada kita. Makanya semua beban syariat itu semua kita mampu melakukannya. Kalau ternyata tidak mampu, Allah maafkan. Iya. Puasa, semua orang bisa mampu nggak puasa, Pak? Mampu. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak mampu karena sakit, ya Allah maafkan tidak? Artinya boleh nggak dia tidak puasa? Boleh. Namun dia wajib mengqadha ketika sudah sehat nanti setelah Ramadan. Ya. Demikian pula, semua pembebanan syariat itu mudah sebetulnya, mampu dilakukan oleh kita ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Yang bikin berat itu bukan syariatnya, Pak. Kalau syariat Allah itu ringan sebetulnya, mudah. Tapi yang bikin berat itu maksiat yang ada di hati kita. Ya. Sholat mudah, tapi bagi pelaku maksiat sholat berat. Beramal saleh mudah sebetulnya, tapi bagi pelaku maksiat berat. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Wa yatafarra ala hadhil faidah, dari faidah ini kita ambil ya pemahaman apa? Bayan rahmatillahi azza wa jal. Itu menunjukkan bahwa Allah sayang kepada hamba-hambanya. Di mana Allah tidak memberikan beban kecuali sesuai apa? Kemampuan masing-masing, Masya Allah. Ya. Amin fawaidil ayah, faidah selanjutnya yang ke-15. Tahrimul mudhar. Haramnya memberikan mudarat kepada orang lain. Karena Allah berfirman, la tudharra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Tidak boleh ya seorang ibu memberikan mudarat kepada anaknya. Demikian pula seorang ayah tidak boleh memberikan mudarat kepada anaknya. Seorang ibu tidak boleh memberikan mudarat kepada anaknya dengan tidak mau menyusuinya. Seorang ayah juga tidak boleh memberikan mudarat dengan tidak mau menafkahinya. Iya. Makanya dalam Islam, akhi, semua yang sifatnya mudarat haram. Nggak boleh. Bahkan kalau ibadah atau kita melakukan sunnah malah memberikan mudarat kepada orang lain, maka ya, kita tidak boleh melakukan. Ya, antum baca Quran keras-keras mengakibatkan apa? Orang keganggu sama bacaan antum. Dilarang oleh Rasulullah SAW mengeraskan bacaan saat itu. Antum misalnya sedang sholat nih ya, karena saking dempet-dempetnya, akhirnya kalau antum duduknya tawaruk, ya kasihan orang. Jangan paksain tawaruk, ini kan sunnah. Biarin aja orang mau sakit kayak bodo amat. Ya nggak boleh seperti itu. Makanya ada dalam syariat kaidah mengatakan apa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari atau meninggalkan mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ya. Maka semua yang sifatnya mudarat wajib ditinggalkan. Tapi kalau misalnya ada dalam suatu perkara ada padanya mudarat, tapi di situ ada juga maslahat, apa yang kita lakukan, Pak? Maka kita pertimbangkan mana yang lebih besar. Kalau lebih besar maslahatnya daripada mudaratnya nggak masalah. Tapi kalau lebih besar mudaratnya daripada maslahatnya, tidak boleh. Kalau 50-50 seimbang gimana dong? Yang lebih baik kita tawakuf dulu. Jangan dilakukan dulu. Ya. Karena masalahnya ini seimbang antara maslahat dan mudaratnya. Faedah selanjutnya, wa minha, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wujubun nafaqah lil mauludi 'alal warith. Wajibnya pewaris memberikan nafkah kepada sang anak ya ketika si ayah sudah meninggal dunia. Dan Allah mengatakan wa 'alal warithi mithlu dzalik. Dan atas pewaris juga sama kewajibannya. Di atas pendapat yang mengatakan bahwa al-waris yang dimaksud di sini yaitu warithus sabi. Itu pewaris si anak.
Faedah selanjutnya minha annahu yajuzu lil an ya an tafdama al walad qabla tamamil haulain. Boleh seorang ibu untuk ya menghentikan susuan sebelum sempurna 2 tahun. Tapi tadi dengan syarat, Pak. Apa syaratnya tadi? Yang pertama, keridhaan dari kedua belah pihak, suami dan istri. Yang kedua apa? Musyawarah. Ya, nggak boleh misalnya karena si ibunya udah capek, udah lama saya udah capek yang nyusuin terus. Iya. Sementara suaminya nggak ridho. Tidak boleh. Wajib dia sabar. Faedah selanjutnya ya akhal Islam wa minha inayatullahi azza wa jalla birradh. Ya, li'annahu lam yubih fitamahum qabla al-haulain. Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada anak yang disusui. Karena Allah tidak membolehkan menghentikan susuan sebelum 2 tahun kecuali setelah adanya saling ridho dan musyawarah. Faedah selanjutnya annahu la yakfil muradah baina zawjaini fil fitam. Tidak cukup sebatas saling ridho saja. Namun harus ada musyawarah. Harus ada apa? Musyawarah. Wa minha jawazu istirdha'il insan li waladihi al-muradi'. Faedah selanjutnya, bolehnya meminta wanita selain ibunya untuk menyusui siapa? Anaknya. Namun tentunya sudah kita sebutkan ya akhwal Islam, apabila si ayah memberikan nafkah kepada siapa? Ya kepada si ibu yang menyusui tersebut. Ya, membayar upahnya. Faedah selanjutnya min fawaidil ayah annahu yajibu 'alal insan taslimul 'iwad bil ma'ruf. Ya biduni mumathalah wa biduni naqs. Wajib seorang manusia, seorang ayah memberi upah sesuai dengan kebiasaan uruf. Dan tidak boleh menunda-nunda dan tidak boleh mengurang-urangi. Kalau misalnya kesepakatannya ya bahwa upah itu diberikan setiap sebulan sekali. Misalnya setiap tanggal 1. Nggak boleh ditunda-tunda. Nanti ya tanggal 2, nanti ya tanggal 3, nggak boleh. Dalam Islam Pak, memberikan upah itu tidak boleh menunda. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh untuk memberi upah sebelum keringatnya apa? Kering. Makanya kalau antum punya pekerja dan antum menunda pemberian upah, zalim antum sama mereka. Ya, dan tidak boleh mengurang-urangi. Hatta sepeser nggak boleh. Aminha faedah selanjutnya ya akhal Islam wujub taqwallah. Wajibnya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah berfirman wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Aminha wujubul iman bi asma'illah. Faedah selanjutnya yaitu wajibnya beriman kepada nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wa ma tadammanathu minas sifat, dan sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Karena Allah berfirman wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah ya bahwasanya Allah melihat perbuatan kalian. Ya. Maka wajib kita imani bahwa Allah Maha melihat, Pak. Dan di antara sifat Allah bahwa Allah punya sifat melihat. Faminha faedah selanjutnya at-tahdhir min mukhalafati amrillah. Itu pewaspadaan, jangan sampai menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah di sini mengancam,
Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah melihat perbuatan kalian. Maka seakan Allah mewanti-wanti waspada kalian. Jangan sampai kalian menyelisih perintah Allah karena Allah melihat perbuatan kalian itu. Faminha umumu ilmillah bikulli ma na'mal. Faedah selanjutnya ya, bahwa ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Semua yang kita lakukan dan perbuat Allah tahu. Walaupun manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Ini keyakinan ini yang harus selalu kita kuatkan, Pak. Ya, terutama ketika kita sendirian. Ketika nggak ada orang yang lihat, kita berada di kamar sendirian. Terkadang saat itu, Masya Allah, banyak di antara kita, keimanan kita kepada Allah kurang, Pak. Ya, kita lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? La taj'alillah ahwan man yanzuru ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling hina yang mengawasi diri kamu. Kalau diawasi CCTV takut. Kalau diawasi sama tentara takut. Diawasi sama polisi takut. Tapi kalau diawasi sama Allah gak takut sama sekali. Oleh musibah orang seperti ini akal Islam, ya. Sallallahu salamatu wal afiyah. Aminha faedah selanjutnya isbatu basarillah. Penetapan bahwa Allah melihat. Ini merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat 2, 3, 4. Allah Ta'ala berfirman وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, ya, yang dimaksud yaitu para suami yang wafat, dan mereka meninggalkan para istri. Artinya seorang suami meninggal dan meninggalkan istri, maka hendaklah istri itu menunggu selama 4 bulan 10 hari. Artinya masa iddah. Ya. Kecuali bagi wanita hamil. Adapun yang bukan hamil maka masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Dia beriddah. Apa yang dilakukan oleh wanita yang beriddah, Pak? Tidak boleh bersolek. Ya, nggak boleh keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Kalau ada keperluan boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa ada seorang wanita yang sedang masa iddah keluar rumah menuju kebunnya untuk mengambil kurma. Rupanya di perjalanan ketemu seorang sahabat. Kata sahabat ini, kamu mau kemana? Bukannya kamu masih iddah. Aku mau ke kebun mau ngambil kurma. Pulang kamu. Iya. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tidak apa-apa, silahkan kamu keluar ya ke kebunmu untuk mengambil kurmamu. Barangkali kamu bisa bersedekah dengannya. Sehingga dijadikan istimbat oleh para ulama, dan hadis ini di Abu Daud ya dalam Sahih Sunannya, bahwa berarti itu menunjukkan bahwa wanita yang masih masa iddah boleh keluar rumah kalau ada kebutuhan. Sebagian ulama ada yang memberikan batasan, boleh di waktu siang saja. Adapun di waktu malam tidak boleh. Namun pembatasan ini tidak ada dalilnya. Iya. Yang jelas boleh kalau ada apa? Keperluan. Iya.
Allah mengatakan walladzina yatawaffawna minkum, dan orang-orang yang wafat di antara kalian, wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, dan mereka meninggalkan para istri, maka hendaklah para istri itu menunggu, ya, beriddah 4 bulan berapa? 10 hari. Dan ingat ya, selama 4 bulan 10 hari ini tidak boleh menerima pinangan. Nggak boleh apa? Nah, antum terkadang karena waduh janda cantik ini ya, takut dipinang orang ya, belum selesai iddah udah nyampek duluan, nggak boleh, haram ya. Udah azan. Baik, wabillahi taufik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.